Bogor, kota hujan dengan beribu keindahan. Kota berhawa sejuk ini telah berkembang menjadi kawasan wisata dengan sederet pesona. Bukan hanya berbagai puluhan tempat wisata yang menarik hadir di sini, Bogor juga memiliki aneka kerajinan yang khas dan unik untuk menjadi buah tangan dengan pilihan kuliner yang wajib dicoba. Nah, sekarang kita sudah sampai di tempat pembuatan makanan jenis keripik yang sangat enak. Wah, ternyata keripik ini dibuat dari kulit kentang. Jadi mulai sekarang, kalau masak kulit kentangnya jangan dibuang ya. Karena ada banyak nutrisi penting yang terkandung di dalamnya. Seperti vitamin C, B1, B3 dan B6, yang berperan sebagai antioksidan tinggi, serta mineral seperti magnesium, kalium, dan fosfor yang dibutuhkan kulit. Tak hanya itu, ternyata kandungan yang paling besar dari kulit kentang adalah serat yang sehat. Nah, biar gak penasaran, sekarang kita simak yuk, gimana sih cara pembuatan keripik kulit kentang ini? Kulit itu akhirnya kita olah, kita coba, uji coba pada saat kompetisi itu. Nah, terus ternyata jurinya tuh suka gitu, rasanya tuh unik banget gitu kan. Ya udah dari situ pas kita menang jadi 5 besar sekota Bogor itu, ya kita mantapkan gitu. Kenapa nggak kita jadikan produk unggulan gitu, bintangnya dari produk olahan kentang semuanya gitu kan. Berikutnya pun kita bisa punya penghasilan tambahan dari si kulit kentang ini gitu. Di atas mobil usaha yang diberi nama Mobil Eda Ragam Kreasi atau yang disingkat Merak inilah, keripik kulit kentang si Cemplon bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah kota Bogor lainnya menggelar sekaligus mempromosikan produk hasil usahanya. Mobil Merak ini sangat besar pengaruhnya bagi para pelaku UMKM Kota Bogor. Karena mereka berjualan di tempat-tempat keramaian tanpa dipungut sewa, tanpa dipungut biaya untuk supir atau bensin. Jadi mereka benar-benar fokus untuk berjualan produk mereka sehingga bisa meningkatkan penghasilan dari penjualan produk mereka itu sendiri. Coba dicicip dulu. Boleh dicicipin? Boleh. Coba ya. Jadi ini simpring jadi beras kencur ya, coba. Renyah sekali, kencurnya berasa, pas digigit lembut. Alhamdulillah, ini hasil UMKM Bogor, Bu. Iya. Simping sendiri dalam sejarahnya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan konon, simping merupakan kudapan para bangsawan di tanah Pasundan. Salah satu yang mengembangkan camilan sehat bebas kolesterol ini berdomisili di Kampung Cibadak, Tanah Sereal, Bogor. Adalah Sari, home industri miliknya mampu memproduksi ratusan bungkus simping setiap bulannya. Bahkan, ia mampu meraup untung hingga jutaan rupiah dari hasil penjualannya. Simping milik Sari ini rasanya berbeda dengan yang lain. Ada rasa khas yang tidak bisa dihilangkan. Karena ia mempertahankan bahan baku asli dari warisan leluhur. Makanan cemilan khas Lebaran awalnya. Nah, makin kemari saya buatlah, kenapa nggak harus dikembangkan nih makanan tradisional kayak gini gitu kan di Kota Bogor. Ternyata responnya baik.
lagi kuliner yang unik dan lezat hasil UMKM Kota Bogor ini adalah ikan asin jambrong. Di kalangan ikan asin, nama ikan jambrong mungkin tak sepopuler dibanding ikan gabus, jambal roti, atau ikan teri. Tak banyak pula orang yang bisa mengolah ikan jambrong menjadi makanan sedap menggugah selera. Namun di tangan wanita berparas ayu yang akrab disapa Titi inilah, ikan jambrong bisa diolah menjadi lauk yang sangat lezat sebagai teman makan nasi atau pelengkap makan mie, camilan, dan dijadikan oleh-oleh. Sangat membantu bagi para UMKM karena dia itu sebagai wadah dari dinas untuk melahirkan UMKM supaya menjadi lebih maju. Awalnya yang nggak dikenal jadi banyak yang kenal, terus udah masuk ke setiap toko juga, dan legalitas produksinya juga udah siap. Selain dijajakan di toko-toko di wilayah setempat, ikan asin jambrong dan beberapa hasil produksi UMKM Kota Bogor juga dijual di sini. Silakan Bu. Ini apa ya Mas ya? Ini semua hasil produk dari UMKM Kota Bogor. Best sellernya yang mana ya Mas ya? Salah satu yang best seller di sini ini Bu, ada pawon ebon ikan jambrong Ibu. Oh ini. Jadi UMKM ini memang kendala utamanya adalah pemasaran. Makanya kita jembatani dengan sarana promosi. Yang pertama diantaranya Gapura ini. Gapura adalah singkatan dari Galeri Produk Usaha Rakyat, di mana semua UMKM Kota Bogor, baik itu kuliner ataupun craft, itu silakan untuk mendisplay produknya di sini. Ya, konsep yang disajikan di Galeri Produk Usaha Rakyat atau yang disingkat Gapura ini merupakan toko modern yang memberikan kesan nyaman kepada pengunjung. Bersama ini, diharapkan usaha mikro perlahan bisa naik menjadi kecil dan selanjutnya menjadi menengah. Kalau menurut saya ini sangat bagus dengan adanya fasilitas galeri seperti ini yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor. Ini sangat membantu para pelaku usaha UMKM terutama di Kota Bogor sendiri. Untuk pengembangan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor juga melakukan berbagai upaya. Salah satunya yaitu dengan mengadakan pertemuan rutin dengan para pelaku usaha. Bertajuk Kumpul, klinik untuk menciptakan pengusaha unggul. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong semangat berwirausaha, memberikan ide-ide baru untuk produk unggulan, serta upaya untuk menaikkan level pelaku UMKM ke tingkat yang lebih tinggi. Itu klinik untuk menciptakan pengusaha unggul, mudah-mudahan mereka omsetnya naik sehingga kategori mikro yang menurut Undang-Undang 300 juta per tahun atau 25 juta per bulan menjadi meningkat menjadi kecil. Begitu juga yang kecil menjadi menengah gitu. Tak hanya soal kuliner, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor juga telah berhasil membina beberapa UMKM kerajinan. Salah satunya yaitu kerajinan bambu. Kerajinan tangan memang merupakan salah satu ciri khas keterampilan dari Jawa Barat. Memanfaatkan potensi sumber daya alam berupa pohon bambu yang melimpah. UMKM yang dibina oleh Kang Miki ini tidak hanya mampu menghidupi dirinya dan keluarga, melainkan juga mampu memberi kehidupan warga sekitar. Di Dinkop ini ternyata banyak edukasi pelatihan marketingnya, semuanya lengkap gitu, dan saya pribadi banget terima kasih banget dengan Dinkop ya, bahwa dengan Dinkop kita udah mulai market ada tambahan lebih besar lagi. Satu lagi karya seni unik yang datang dari pelaku UMKM Kota Bogor adalah karya Wawang Sunarya. Meski memiliki keterbatasan fisik, tak menyurutkan semangatnya untuk terus berkarya di bidang seni.
Penyandang disabilitas berusia 37 tahun ini mampu menciptakan kerajinan tangan yang unik dan lucu yang banyak disukai pembeli. Saya pengrajin action figure dari clay, sudah berjalan hampir 5 tahun lebih. Alhamdulillah di Dinas Koperasi itu saya dapat pembinaan, beberapa pelatihan, cara pemasaran, mengelola keuangan, dan lain-lain sih gitu. Yang awalnya saya nggak tahu sama sekali gitu. Untuk membuat action figure, ia hanya membutuhkan kawat untuk rangka, lem, kertas koran, dan cat akrilik. Hobinya melukis dan menggambar membuatnya tak kesulitan saat membuat karya-karyanya. Workshop yang berlokasi di Cibulu, Kota Bogor ini mampu membuat berbagai macam figur sesuai dengan keinginan pembeli. Seperti tokoh pewayangan, superhero lokal, maskot pemerintah daerah maupun instansi, bahkan banyak juga pembeli yang memesan boneka bergambar wajah orang untuk dijadikan hadiah atau cindera mata. Kita mencintai produk Indonesia, khususnya produk buatan UMKM sendiri, karena dengan cara itu kita bisa membantu perekonomian. Kini pelaku UMKM begitu berkembang di Indonesia. Terlebih kemajuan teknologi di era digital juga menjadi salah satu yang mendorong perkembangan usaha UMKM. Namun bukan hal mudah untuk menjadi pelaku UMKM lokal di era digital. Berangkat dari hal itulah, Dinas Koperasi dan UMKM melakukan upaya melalui kegiatan teknologi terapan. Tentunya, kegiatan ini ditujukan agar para pelaku UMKM Kota Bogor bisa mengembangkan usahanya di era digital. Pasar online bisa menjadi solusi bagi pelaku UMKM dalam menghadapi potensi ketidakpastian ekonomi di setiap tahunnya. Demi mendukung usaha para pelaku UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM pun terus menyusun strategi penjualan. Salah satunya dengan membuka galeri UMKM di berbagai tempat. Di Mall Bogor Trade World ini salah satunya. Berbagai produk olahan makanan dan kerajinan pun digelar di sini. UMKM itu adalah salah satu unit usaha yang paling enak dilakukan karena dia apa? Dia sangat kuat. Dia kuat, dia bisa menghadapi situasi, dia bisa berubah dengan cepat. Contoh program yang kita lakukan dari Pemkot, dari dinas, khususnya dinas kita berusaha banyak membangun komunitas dan jaringan para pelaku UMKM. Karena kita berharap dengan semakin banyak komunitas, ada jaringan di antara para pelaku itu saling membutuhkan. Kadang-kadang bisnis UMKM ini menjadi sampingan sebenarnya, bukan menjadi yang utama. Kita berharap akan bergeser menjadi yang utama. Begitu dia utama, dia pasti supportingnya akan lebih tinggi. Bangun terus usaha Anda, karena usaha ini adalah usaha yang bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi setiap usaha yang kita bangun tidak hanya berhenti di kita. Suatu waktu usaha yang kita bangun ini bisa kita wariskan ke anak kita. Artinya apa? Kita membangun diri sendiri, juga membangun generasi selanjutnya. Maju terus. Assalamualaikum. Ini mobil apa, Bu? Merak. Kenapa namanya Merak? Merak itu mobil edar kreasi. Singkatan, mobil edar kreasi. Iya. Ini UMKM semua ya? Iya, Bapak, ini bagian produk dari UMKM kami. Wah. Ini apa ini? Ini bumbu asinan, Kak. Wah, asinan Bogor ya? Iya, asinan Bogor. Keren. Ini tinggal dituang aja. Tinggal dituang. Berapa dijual segini? 25.000, Bapak. Wah, cocok nih. Asinan buah ya? Iya. Buah sayuran bisa, Pak. Banyak. Kemudian ada kopi juga ya? Iya, ini kopi khas Bogor, Pak. Khas Bogor. Ini, wah ini yang enak nih. Iya, ini Tutuk oncom. Ya, jadi nasi tinggal dicampur ini ya? campur, iya, campur. Iya. Ini semuanya produk UMKM Bogor ya? Ya. Harus sering dan harus pilih tempat-tempat yang banyak anak-anak mudanya. Ya. Oke, semangat, sukses selalu. Ya. Warga Bogor banyak produk UMKM yang keren, kuliner, cendera mata, dan lain-lain. Siapa lagi yang bisa memajukan UMKM Kota Bogor selain kita sendiri warga Bogor? Kita dorong, kita dukung UMKM Kota Bogor agar bangkit dan membawa kita sejahtera.